Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Saya sebelum menyampaikan topik kita yang sangat menarik di sore hari ini, saya mau menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia yang sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Selamat sore, saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dari Bontang, Galaya, Sumatera Selatan. Ini masih ada yang bilang nggak ada suaranya, Mas. Coba dicek kembali apakah suaranya tidak terdengar. Teman-teman yang ada di sana sudah terdengar ya, Bapak Ibu. Hilang suaranya ya Bu, katanya begitu dari Pak. Suaranya hilang Bu, ini Mbak, ada beberapa suaranya mati lagi katanya gitu. Coba kami cek dulu ya Bapak Ibu. Oke, sudah ya. Terima kasih Bapak Ibu, ini sudah kami lakukan perbaikan untuk masalah teknis. Semoga sudah terdengar di sana. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada sore hari ini saya juga selain ditemani oleh Bapak Ibu semua, ya terima kasih sudah terdengar ya, terima kasih. Ini sudah saya baca beritanya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, kita hari ini sedang bicara terkait dengan tunjangan ya. Tapi tidak apa-apa, nanti kalau ada pertanyaan yang mendesak ya di Bapak Ibu yang perlu saya jawab bersama Pak Ses hari ini, nanti silahkan dituliskan. Sebelum saya menyapa Bapak Ibu semua dan menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang masuk dan menyampaikan topik kita sore hari ini, saya ingin menjelaskan juga seperti biasa terkait dengan kopi yang sore hari saya minum. Kebetulan kemarin sore saya di Kota Padang dan di sana SMA 12 ya, SMA 12 di Padang, dan di sana saya mendapatkan oleh-oleh kopi dari Solok Selatan karena Bapak Ibu guru di sana mengetahui saya suka minum kopi, maka dibawakanlah kopi Solok Selatan dan saya sudah mencoba kopi dari Solok Selatan itu luar biasa enak juga ya. Terima kasih pada Bapak Ibu guru yang sudah memberikan saya kopi Solok Selatan dan hari ini saya minum bersama ngopi kita sore hari ini. Saya coba dulu kopinya, memang luar biasa enak. Semua kopi yang dari Sumatera itu memang enak ya. Jadi bukan hanya Aceh Gayo, Sidikalang, kopi Lintong, tapi Solok Selatan juga punya kekayaan yang luar biasa untuk kopi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang ada di seluruh Indonesia yang sekarang sudah bergabung, ini ada 1000 lebih yang sudah bergabung bersama saya, menemani saya di sore hari ini dalam acara ngopi ngobrol pintar bareng Bu Nunung. Nah, banyak yang sekali yang bertanya ya, baik melalui Japri ke WA saya, ke WA Pak Ses Dirjen GTK, maupun di link yang kami kirimkan. Itu pertanyaannya yang sekarang yang masuk itu terkait dengan tunjangan gitu ya. Belakangan ini pertanyaan yang masuk antara lain seperti kenapa tunjangan TW3 saya belum cair, kenapa yang diterima kurang dari seharusnya, kok potongannya besar sekali. Ada juga yang masuk ke WA saya, misalnya kenapa TW4 saya belum juga masuk, kemudian ada yang kurang bayar, bahkan ada yang lebih bayar, dan pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi semua pertanyaan yang masuk ke WA saya mungkin tidak sempat saya balas karena terlalu banyak, dan juga ditanyakan DM di Instagram saya atau menulis di chat ya, di kolom komentar. Saya baca semua, dan pada kesempatan pertama kali ngopi di edisi 2026 saya ingin menyapa Bapak Ibu guru dengan penjelasan terkait dengan hal tersebut. Jadi saya juga mengerti apa yang menjadi keresahan Bapak Ibu semua, dan tunjangan bagi kami memang bukan hanya sekedar angka rupiah yang diterima oleh Bapak Ibu semua, tapi ini menyangkut kepastian hak, perencanaan kebutuhan keluarga, dan rasa keadilan
bagi guru yang sudah menjalankan tugas dengan sepenuh hati gitu ya. Nah, secara garis besar dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa penyaluran berbagai aneka tunjangan di tahun 2025 melibatkan peran atau kewenangan berbagai lintas kementerian dan lembaga. Nah, di sini masing-masing punya peran yang saling terkait dan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi bukan Kemendikbudristek satu-satunya yang bertanggung jawab jika ada kelambatan, atau bukan Kemenkyu saja yang menjadi penyalur ya, karena ini sekarang kan salur langsung. Nah, sekarang apa kewenangan Kemendikbudristek ya Bapak Ibu? Ya, Kemendikbudristek di sini berperan memverifikasi dan validasi data guru yang menjadi dasar penyaluran tunjangan, yang mana data itu yang harus benar-benar valid dan sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbudristek nomor 4 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pemberian aneka tunjangan guru ASN daerah. Nah, pemerintah daerah sangat berperan penting ya dalam hal ini. Kalau tadi kita memverifikasi data, maka Pemda itu berperan mengusulkan setelah memastikan data guru calon penerima tunjangan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi yang mengusulkan itu Pemda. BPJS nih, Bapak Ibu kan sebagai ASN itu berkaitan dengan BPJS ya. Nah, BPJS Kesehatan berperan memastikan pemotongan tidak lebih besar dari 1% dari seluruh besaran penghasilan yang diterima. Karena kan Bapak Ibu juga punya kewajiban BPJS ya. Dan itu kalau dulu pada saat masih belum salur langsung kan yang motong Pemda ya. Nah, sekarang kan tahun pertama itu kan masih disalur langsung tanpa dipotong. Nah, sekarang ada pemotongan, dan itulah yang menyebabkan besar kecilnya potongan ini Bapak Ibu semua. Dalam hal ini kami melibatkan peran banyak pihak dan tahapan. Kami juga menyadari bahwa dalam prakteknya masih muncul tantangan Bapak Ibu, dan kami tahu bahwa belum semuanya sempurna. Tahun ini 2025 itu kan pertama kali salur langsung. Bahkan pada salur langsung triwulan pertama itu masih triwulan pertama itu masih disalurkan semua, karena itulah maka kemudian di berikutnya kayak BPJS itu kemudian melakukan pemotongan. Ingat ya bahwa pembayaran TPG mengacu pada data yang kami dapatkan dari Dapodi. Maka penting kami sarankan untuk Bapak Ibu guru juga mengingatkan untuk mengupdate pengisian data di Dapodi secara benar dan mutakhir. Ya, yang mana validasi data ini sangat amat menentukan kelancaran tunjangan dan dapat dilihat juga di info GTK. Sebentar ya Bapak Ibu, ini ada masalah teknis sedikit. Penyaluran sebagai tunjangan mengacu pada data yang ada di Dapodi. Nah, supaya penjelasan lebih utuh terkait dengan penyaluran tunjangan ini dan Bapak Ibu nanti tahun 2026 tidak mendapatkan, suaranya hilang lagi katanya Bapak Ibu. Ya sudah ya. Suaranya tidak terdengar. Nah, sekarang sudah atau belum Bapak Ibu? Tidak ada suaranya Ibu, katanya ini ada Pak Kadar, Ibu Kadarwati. Terdengar kembali. Terima kasih ya, sudah terdengar kembali.
Baik, saya lanjutkan. Jika nanti suaranya tidak terdengar, silakan Bapak Ibu tulis di chat lagi ya di kolom komentar. Nah, kembali saya ulang supaya penjelasan terkait dengan penyaluran tunjangan ini dapat diterima oleh Bapak Ibu guru secara utuh. Dan tahun 2026 ini tidak ada kendala dalam penyaluran tunjangan. Hari ini saya akan menghadirkan tamu istimewa yang akan menemani ngopi, teman ngopi saya sore hari ini, yaitu Bapak Ses Ijen JTK, Bapak Temu Ismail. Beliau nanti akan bisa menjawab detail pertanyaan Bapak Ibu, terutama terkait dengan berbagai permasalahan penyaluran tunjangan guru ASN daerah tahun 2025 dan juga informasi rencana penyaluran tunjangan ASN daerah tahun 2026 itu seperti apa sih? Nanti Pak Ses yang akan menjawab. Nah, saya akan undang beliau. Pak Ses, silahkan Pak Ses bergabung. Selamat sore, Ya, sore Pak Ses, apa kabar? Baik. Silahkan duduk. Jadi apa acara hari ini? Habis ini buktinya rapat dengan teman-teman. Dengan Pak juga ya, Dengan Pak dengan juga. Pak Budi ya. Betul, iya. Alhamdulillah tadi diskusi kita berjalan lancar ya Pak. Betul, iya. Juga terkait dengan pengawas ya. Tadi kami dan Pak Ses, Pak Deputi diskusi terkait dengan pengawas. Semoga nanti CF pengawas bisa segera eksis dengan baik di tahun 2026. Amin. Setelah kesepakatan tadi. Amin. Pak Ses suka kopi Solok Selatan. Wah, suka sekali. Ya, Iya. tadi Yang penting kopinya pahit. kemarin saya bawa dari Solok Selatan. Baik, baik. Diirimi oleh Ya, coba ujian ya. Ya. Bismillah. Dulu kepala sekolah ya, kepala sekolah dari SMA 12. Dia membawakan saya kopi Solok Selatan karena tahu saya Iya. suka kopi. Pak Ses, hari ini tuh saya tema ngopi kita itu terkait dengan penyaluran tunjangan ASN di daerah ya, ASN daerah. Karena tahun 2025 itu kan banyak sekali pertanyaan dan kendala dalam hal penyaluran ini. Nah, seperti yang sudah kita laporkan ke Pak Menteri ya, tahun 2025 ini kita sudah menyalurkan tunjangan guru yang tunjangan profesi guru sekitar 67,3 triliun, cukup besar pada 1,48 juta guru dan realisasi penyaluran hingga sampai saat ini 99,97%, jadi masih ada 0,3% ya yang masih bermasalah ya. Dan dinamikanya cukup besar ya Pak ya. Pada saat penyaluran ini kami bekerja sangat keras supaya haknya Bapak Ibu itu bisa sampai ke tangan Bapak Ibu di waktu yang tepat. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan Pak Ses, banyak sekali kendala atau pertanyaan oleh Bapak Ibu guru dan saya sebelum sempat menjawab. Mungkin di kesempatan ini mari kita diskusikan, kita sampaikan informasi pada Bapak Ibu guru supaya tahun 2026 penyaluran tunjangan itu bisa berjalan dengan lancar. Ada beberapa pertanyaan nih Pak Ses, misalnya gini, ada berapa guru yang menanyakan mengenai tunjangan yang TW3 dan TW4 belum diterima. Bagaimana sih Pak sebenarnya mekanisme penyaluran sehingga semua guru tidak menerima transferan secara serta? Seperti apa sih mekanisme? Baik, terima kasih Bu untuk waktunya. Sebelumnya untuk Ibu Bapak Guru seluruh Indonesia, kami ucapkan selamat tahun baru dan semoga di tahun 2026 kita mempunyai semangat yang baru untuk melaksanakan tugas aktivitas kita sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Baik Bu Dijen, kaitan dengan pertanyaan yang tadi disampaikan bahwa memang mulai tahun 2025 penyaluran tunjangan guru yang semula dilakukan oleh Pemda, yang mana memang alokasi dana itu melalui diakan fisik di Pemda dan disalurkan ke gurunya dari tahun 2025 itu memang masih menggunakan alokasi diakan fisik di Pemda, tapi penyalurannya itu oleh Kementerian Keuangan melalui KPPN. Nah, tapi hal ini tidak serta-merta menghilangkan peran dari Pemda. Dana yang disalurkan bersumber dari dana alokasi khusus diakan fisik pada masing-masing Pemda. Dan mungkin perlu diketahui oleh Bapak Ibu guru bahwa besaran alokasi diakan fisik di setiap Pemda itu ada yang dimungkinkan belum sesuai dengan jumlah sasaran penerima, sehingga ada yang kurang, ada juga yang berlebih. Nah, selain itu juga ada
berbagai perubahan data Bu Dirjen, Bapak sekalian, terkait mungkin dengan kenaikan golongan ruang pangkat, kenaikan gaji berkala selama 2 tahun periodik, dan juga ada yang mendapatkan penugasan sebagai ASN dari awalnya yang guru non ASN, sehingga hal ini berpengaruh terhadap validitas data yang ada. Nah, pada bulan September tahun 2025 kita Bu Dirjen sebenarnya sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk dapat dilakukan realokasi dana THK fisik tadi. Jadi dana yang berlebih di salah satu Pemda itu bisa di-share, bisa dibagikan ke Pemda yang lain yang kekurangan. Tetapi memang walaupun sudah dilakukan realokasi dana, masih ada juga Bapak Ibu guru kita yang walaupun sudah terima SK, tapi dalam hal penyalurannya belum diterima secara utuh sampai triwulan yang keempat. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak penjelasan yang cukup jelas ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan nih Pak, nggak ada di situ tapi di sini tulis kalau lulus November 2025 itu apakah dapat TPK 2026 Pak? Ini ada yang bertanya tadi siapa ya? Saya baca di sini. Yang lulus PPG-nya dapat ininya 2025 November itu apakah nanti PPG-nya bisa dicarikan di 2026? Oh, baik. Saat Bapak Ibu guru lulus PPG di November tahun 2025. 5 itu apakah nanti di November di 2026? Nah, nanti di tahun tentunya kan ada ya. Jadi mungkin perlu Bapak Ibu guru ketahui bahwa dalam hal perolehan sertifikat pendidik dengan perolehan tunjangan guru itu 2 hal yang berbeda. Yeah. Nah, saat Bapak Ibu lulus PPG November 2025, tentunya nanti akan diterbitkan energi di tahun 2025 akhir atau di 2026. Nah, setelah mendapatkan energi, tentunya Bapak Ibu harus melengkapi persyaratan data dalam perolehan tunjangan seperti yang ada di Permen 34 2025. Berbagai persyaratan yang ada, setelah itu tentunya akan ada verifikasi di kami, kita sampaikan ke Pemda untuk diusulkan, dan itu baru penelitian SK dan kita serahkan ke Kementerian Keuangan untuk disalurkan nanti tahun 2026. Intinya dapat nanti dimungkinkan ini memenuhi persyaratan perolehan tunjangan. Ya, jadi Bapak Ibu yang lulus hingga akhir tahun 2025 itu kita usulkan, sudah kita usulkan untuk mendapatkan tunjangan di tahun 2026. Hanya memang ada berbagai ketentuan yang harus dipenuhi, misalnya pemenuhan beban kerja Bapak Ibu, yang mana beban kerja itu sudah direlaksasi banyak sekali. Jadi itu yang menjadi syarat utamanya ya, dan diusulkan oleh Pemda meskipun nanti calon langsung. Yeah. Ini kebetulan ada pertanyaannya lagi saya baca gitu. Nah ini ada pertanyaan juga nih Pak Ses, berarti para guru tetap akan menerima tunjangan yang belum mereka terima. Misalnya yang tadi ya Pak, yang TW34 belum cair, itu apakah mereka akan tetap terima tunjangannya? Yang sekarang ini ada pertanyaan juga di sini, TW34 belum cair, lalu bagaimana? Apakah mereka akan tetap menerima tunjangannya di tahun 2026? Oh iya, betul Bu Dian. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang sudah terbit SKTP-nya, baik di TW3 atau TW4 yang mungkin disalurkannya belum utuh atau mungkin belum terima sama sekali karena berbagai yang kami sampaikan di awal tadi, nantinya akan mendapatkan penyaluran melalui carryover di tahun 2020. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kaitan dengan perolehan hak dari Bapak Ibu terkait dengan tunjangan. Nanti akan kami salurkan di tahun 2026 melalui carryover. Tapi mohon izin Bapak Ibu sekalian, tentunya Bapak Ibu juga terus harus melihat info yang ada di GTK dan terus melihat update yang ada di info GTK. Ya, terima kasih Pak. Jadi itu ya. Kemudian bagaimana bagi ini yang terkait tadi kan bagi yang sudah valid di tahun 2024 tapi karena pemerintah daerah kekurangan anggaran ya, maka nanti akan jadi sebabnya yang belum cair itu salah satu sebab utamanya adalah habis ya anggaran di Pemda, nanti akan diusulkan untuk CO atau carryover. Nah bagi yang sudah menerima tunjangan tapi kurang bayar di tahun 2025 itu seperti apa Pak solusinya?
Nah, ini seperti tadi Ibu Dian ya, beberapa penyebab kenapa kok Bapak Ibu guru menerima tunjangan kurang dari apa yang mungkin menjadi hak Bapak Ibu. Ini beberapa hal, mungkin karena update data yang ada di Dapodik. Bapak Ibu misalnya dalam satu periode tertentu, waktu itu Bapak Ibu dalam golongan tertentu, tapi saat kami tarik datanya ternyata belum terupdate. Mungkin karena kenaikan gaji berkala, golongan ruang pangkat, nah itu tentunya berpengaruh terhadap data yang kami dapatkan. Nah tentunya nanti akan kita berikan juga melalui carryover kekurangan bayar di tahun 2025 akan kita berikan di tahun 2026. Nah sehingga seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Dijen di pembuka tadi di awal, penting Bapak Ibu sekalian untuk terus memastikan data Dapodik itu termutakhirkan, terupdate dan valid sesuai dengan kondisi real yang ada di Bapak Ibu sekalian. Karena bisa jadi kekurangan bayar tunjangan siapkan adanya perubahan data yang belum sinkron, sehingga bisa tunjangan mengikuti data sebelumnya yang kami dapatkan. Contoh seperti halnya saat kami menarik data, Bapak Ibu masih mencantumkan golongan ruang di 3D misalkan. Nah ternyata Bapak Ibu sudah mendapatkan di bulan tersebut kenaikan golongan ruang di 4A. Nah tentunya berbeda gaji pokoknya. Nah itulah yang menjadi perbedaan terkait dengan besaran tunjangan yang diterima. Itu nanti akan kita berikan melalui carryover ulang bayar di tahun 2026. Makasih Pak, itu jelas sekali ya penjelasan Pak Ses. Bapak Ibu yang masih penasaran dengan pertanyaan terkait dengan kenapa TW34 belum dibayar, kenapa saya kurang bayar, itu sudah ada penjelasan di Pak Ses. Nanti kalau terlewat, silakan Bapak Ibu putar kembali. Sebelum saya lanjut, saya mau menyapa dulu Bapak Ibu semua yang seluruh Indonesia yang masih bergabung bersama kami. Saat ini lebih dari 1.600 Bapak Ibu guru yang setia menemani saya dan Pak Ses dalam ngobrol pintar bareng Bung. Kalau di Indonesia Timur sudah pukul 19.30 dan 19, ya silahkan sambil menyeduh kopi ya, pasti enak ya mendengarkan ngopi sambil ngopi. Dan juga yang di Indonesia Tengah mungkin saat ini sudah 5:30 dan 6:30 bisa juga untuk sholat maghrib dulu supaya tidak terlewat ibadahnya. Saya juga menyapa Bapak Ibu guru, Bapak Ibu keluarga tercinta saya dari UPT kami di seluruh Indonesia ya Pak Ses. Ada Balai Besar Guru Penggerak, Balai Guru Penggerak Kantor Guru, Balai Besar Guru dan Tenaga Pendidikan, Balai Guru dan Tenaga Pendidikan, serta Kantor Guru dan Tenaga Pendidikan di seluruh Indonesia yang sekarang menyimak acara ngopi ini nanti bisa meneruskan jawaban-jawaban dari saya maupun Pak Ses kepada Bapak Ibu guru yang bertanya kepada Bapak Ibu semua, karena ini menyangkut hajat hidup para guru kita. Gitu ya Pak Ses ya. Ini Pak Ses. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak Ses, selain tadi ya ada yang belum terbayarkan, meskipun jumlahnya kecil ya, karena kan kita tingkat penyaluran kita 99 sekian persen, 9% ya, tinggal 0, sekian, tapi itu 0,9 adalah meskipun angkanya kecil, tapi itu adalah nasib dan kesejahteraan Bapak Guru terus kami perjuangkan. Nah, di luar hal tersebut ada juga di Pak Ses guru-guru yang mengeluhkan. Jadi ada nih baru WA beberapa saat yang lalu, guru-guru yang mengeluhkan mengenai pemotongan pada tunjangan yang mereka terima. Dan mereka mengatakan bahwa gaji mereka sudah dipotong BPJS. Kenapa tunjangannya juga dipotong? Ini gimana Pak Ses? Jadi mungkin Bapak Ibu guru perlu pahami ada beberapa hal yang mungkin secara umum mempengaruhi jumlah tunjangan yang Bapak Ibu terima. Yang pertama, soal pajak. Seperti penghasilan lainnya Bu Dijen, seperti tunjangan, juga mengikuti aturan perpajakan. Bapak Ibu sekalian ya, besar pajak ini berbeda-beda untuk setiap ASND, mengikuti seluruh regulasi yang ada, aturan yang ada, tergantung pada golongan ruang masing-masing ASND guru. Tarif potongan penghasilan atau PPH itu berkisar antara 5 sampai dengan 15%. Yang kedua, terkait dengan keikutsertaan Bapak Ibu guru dalam BPJS Kesehatan. Nah, untuk iuran BPJS Kesehatan terdapat pemotongan sebesar 1% dari seluruh
besaran penghasilan yang Bapak Ibu terima, mulai dari gaji pokok, tunjangan guru, atau mungkin tunjangan kinerja daerah, dan juga mungkin penghasilan lainnya. Jadi dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, bukan haknya yang dikurangi, tapi kewajiban Bapak Ibu guru yang memang itu harus dipotong untuk kebutuhan BPJS Kesehatan maupun terkait dengan pajak penghasilan. Ya, terima kasih Pak Ses, jawaban yang sangat mencerahkan. Sebelum saya berpindah ke pertanyaan berikutnya, nih Pak Ses ada pertanyaan yang saya baca nih Pak Ses dari Ibu Ivana Wiyanti, SKTP-nya 9 Desember, TW 3 dan 4 belum cair, Bu. Jika CO cair di bulan apa ya kira-kira? Ini mungkin Ya. Ivana Wiyanti ini mewakili banyak guru yang Banyak guru, belum betul cair, nih. ya. Jadi, bulan apa ya? jadi gini, Bapak sekalian yang kami hormati, bagi Bapak yang sudah terima SKTP, baik yang kurang bayar atau mungkin yang belum terima sama sekali, atau mungkin yang di TW 3 atau 4 memang ada kekurangan bayar, itu kami saat ini sedang koordinasi dengan Kementerian Keuangan kaitan dengan mekanisme di tahun 2026 nantinya yang akan kita salurkan per bulan untuk tunjangannya, sekaligus kita koordinasikan terkait dengan pembayaran untuk yang kurang bayar di tahun 2025 untuk dibayarkan di tahun 2026. Nah, bulannya apa kita akan sampaikan ke Kementerian Keuangan secepatnya, karena ini adalah hal yang ditunggu oleh Bapak Ibu guru semua seperti yang disampaikan Bu Dijen, bukan hanya angka tapi terkait dengan berbagai hal menjadi Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Mas Ses. Tadi ya selain menjawab pertanyaan Ibu Ivanawati juga menjawab beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu. Seperti Pak Ali Hartono 1983, semoga bisa dijawab ya. Kapan kira-kira kami terus melakukan koordinasi dengan Kemenkyu, semoga segera ya, tidak lama lagi. Iya, iya. Karena itu memang hak Bapak Ibu dan itu kami akan ajukan kekurangan dari itu kan suratnya dari daerah ya. Betul. Kekurangan itu ada bersurat dari pemerintah daerah masing-masing dan kami akan meneruskan dengan dilengkapi data dari kami. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, semoga beberapa pengantar tadi yang termasuk beberapa pertanyaan penting yang sering masuk ke pesan saya, pesan pribadi saya maupun di Instagram saya itu bisa menjawab, melegakan penasaran Bapak Ibu terkait dengan penyaluran tunjangan yang tahun ini memang baru pertama kali salur langsung ke rekening guru dan masih mengikuti pola sebelumnya yaitu 3 bulan per 3 bulan ya. Semoga nanti harapan Bapak Ibu untuk bisa disalurkan per bulan itu dapat kami bantu realisasikan dengan mengkoordinasikan dengan kementerian lain yang terkait. Nah, itu tadi terkait dengan dinamika ya Bapak Ibu. Nah, memasuki tahun 2026 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo dan oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Menteri kita, Pak Abdul Muti, pada puncak peringatan Hari Guru tahun 2026 kemarin ya, Bapak Ibu kan sudah melihat potongan-potongan pernyataan beliau ya, itu sudah tersebar di berbagai kanal media sosial bahwa pemerintah akan mengarahkan skema penyaluran itu bukan lagi 3 bulanan tapi per bulan. Nah ini upaya yang sangat luar biasa ya, yang kami juga mendukung. Dapat kami sampaikan ya sejak awal kepada Bapak Ibu semua bahwa kebijakan ini tidak serta-merta berjalan sempurna. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal penyaluran, ini kan baru tahun uji coba penyaluran langsung ke rekening guru. Jadi di awal-awal kan masih banyak sekali dinamika dan kami terus melakukan penyempurnaan berdasarkan masukan dari Bapak Ibu semua seperti saat ini ya, kami mengkurasi berbagai masukan. Nah, terkait dengan penyaluran per bulan seperti yang disampaikan baik Pak Presiden maupun Pak Menteri kita, ini adalah arah kebijakan baru yang sedang kami siapkan secara bertahap. Karena sekali lagi bahwa penyaluran tunjangan ini kalau Bapak Ibu tahu itu melibatkan banyak kementerian ya. Jadi Kementerian verifikasi, Kementerian mengusulkan, Kemenkyu menyalurkan berdasarkan verifikasi yang kami kirimkan. Jadi memang ada banyak pihak yang terkait agar penyaluran ini bisa berjalan lancar. Sekali lagi bahwa kalau mau setiap bulan, ya bagaimana pemerintah daerah juga bisa mengusulkannya secara tepat waktu, dan sekolah juga bisa memberikan laporan kinerjanya, capaiannya, beban mengajarnya dan sebagainya itu ya juga secara tepat waktu, karena ini ada kaitannya dengan data yang diberikan oleh sekolah juga. Nah ini Pak ya,
Ini kan tantangan baru buat kita juga ya, betul. karena tantangannya adalah bagaimana kita bisa menyalurkan setiap bulan tepat waktu sebagaimana penyaluran tunjangan untuk jabatan-jabatan lain ya, yang merupakan PNS pusat, karena memang beda ya. Kalau guru itu kan ASN atau PNS-nya itu PNS daerah, jadi memang beda dengan dosen yang memang seperti saya ini, hobi saya dosen itu karena PNS pusat. Jadi agak sedikit mekanisme berbeda, perlu verifikasi banyak pihak ya. Iya. Kalau PNS pusat kayak Kemenak itu kan memang verifikatornya dari Kemenak aja ya, langsung pusat. Jadi itu yang harus dipahami Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah ASND, disebutnya ASN daerah. Jadi milik daerah itu semua kebijakannya sangat tergantung bagaimana pemerintah daerah bisa memahami kebijakan pemerintah pusat dengan cepat dan bisa mengeksekusi dengan cepat. Karena tidak juga ya Pak yang terlambat ya, yang terlambat mengajukan usulan. Nah Pak Ses, ini banyak sekali guru yang menyambut baik rencana penyaluran tunjangan per bulan. Bahkan ini sebenarnya mengakomodir dari berbagai masukan dari para guru juga. Ya. Nah dari sisi persiapan terkait dengan penyaluran tunjangan per bulan itu Pak Ses, apa saja sih yang harus kita benahi supaya mimpi kita untuk dapat penyaluran per bulan dengan tepat waktu dapat terwujud? Baik, ya. Seperti halnya mungkin yang sudah Bu Dija sampaikan dalam berbagai forum maupun kami yang di Sekretariat sudah memberikan layanan berbagai unsur, baik itu guru, mungkin dinas dan lainnya. Pemutakhiran data Bapak Ibu guru itu sangat penting, baik di data Dapodik maupun data kepegawaian yang ada di database BKD atau BKN, itu sangat penting. Nah kaitannya dengan data yang ada di Dapodik, ini yang perhatian data seperti halnya pembagian jam pembelajaran, jam mengajarnya, jam tatap mukanya. Ada tugas tambahan, ada tugas tambahan lainnya seperti menjadi wali kelas, guru wali dan sebagainya. Dan juga yang tak kalah pentingnya kaitan dengan data identitas sertifikat pendidik, ijazah, yang tak kalah penting adalah rekening. Nah rekening guru itu kemarin yang kita temui Bu Dijen di tahun 2020 banyak sekali rekening yang memang bukan rekening yang ada di bawah Bina Limbara atau yang ada di masing-masing provinsi. Ini sangat berpengaruh. Nah sehingga kami harapkan data rekening yang aktif itu betul-betul bisa di input dalam data Dapur. Dan kemudian pastikan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu memiliki atau memilih satu satmingkal, satuan administrasi pangkal di Bapak Ibu sekalian. Itu yang terkait data Dapodik. Yang berikutnya, seandainya Bapak Ibu guru mutasi atau pindah penempatan, tolong segera untuk melakukan pemutakhiran data pada sekolah yang ditempati yang baru atau satmingkal yang baru. Dan yang perlu diingat Bapak sekalian, mutasi data Dapodik bukan entry baru. Jadi data yang sudah ada itu dimutasikan pada satmingkal yang tempati yang baru. Nah, yang berikutnya, seandainya terjadi kekeliruan atau mungkin ada data perubahan yang perlu dilakukan yang mungkin belum terupdate, mohon sekiranya Bapak Ibu guru untuk segera melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat. Selain Bapak Ibu guru juga selalu memantau perkembangan yang ada di Info GTK. Kira-kira seperti itu. Itu persiapan data yang memang benar-benar jadi dasar dalam kita memverifikasi dan menyalurkan tunjangan di tahun 2026. Oke, terima kasih Pak Ses. Dari tadi ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian nih Bapak Ibu, pemerintah daerah, Bapak Ibu guru, pemerintah daerah, sekolah, agar penyaluran pada waktu itu bisa tepat ya. Tepat waktu itu sangat tergantung pada kesiapan data ya masing-masing daerah. Ini perubahan mekanisme dari salur ke Pemda ke rekening guru langsung itu juga banyak sekali dinamika dan kita sudah menyempurnakan. Nah ini ada hal baru lagi yang mana ini sangat tergantung pada pendataan ya, data yang update dan valid. Nah Bapak Ibu ini sebelum saya menginjak pertanyaan berikutnya, ini ada beberapa pertanyaan tentang P3K paruh waktu, yang bagaimana tunjangannya paruh waktu, bagaimana nasibnya. Nah mungkin tidak bisa kita jawab sekarang ya, karena minggu depan itu saya ada
rencana bertemu dengan Pak Kepala BKN. Semoga beliau berkenan untuk diajak kolaborasi untuk live Instagram di kantor BKN ya. Kami ada paparan di sana. Nanti biar Pak Kepala BKN juga membantu menjelaskan, karena sejatinya status paruh waktu itu bukan dari Kemendikbudrismen ya, itu kebijakan secara nasional dari Kemenpan RB terkait dengan penggajian dan lain sebagainya, itu sudah diatur di dalam Kemenpan. Nah memang berapa lama status paruh waktu itu sampai pemerintah daerah mempunyai formasi yang diusulkan. Tadi kami sudah diskusi ya dengan Pak Deputi. Namun untuk lebih jelasnya nanti ada tokoh atau narasumber yang sangat kompeten untuk bisa menjawab pertanyaan ini gitu. Kita simpan dulu untuk waktu untuk beliau akan datang gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya janji untuk bisa memberikan penjelasan yang clear terkait ini dari pihak-pihak yang berwenang untuk menjawabnya. Gitu ya, tadi ada Pak Wiji juga bertanya tentang TPG paruh waktu. Kalau TPG guru ASN dan non ASN itu ada jelas. Yeah. Kalau TPG guru ASN 1 kali gaji, P3K juga 1 kali gaji, PNS itu tergantung tadi pangkat ruang golongannya. Sedangkan untuk non ASN itu baik di sekolah negeri maupun swasta itu 2 juta per bulan. Nah yang paruh waktu itu mungkin masuk ke kelompok yang non ASN ya. Non-ASN dulu sampai statusnya menjadi paruh waktu. Tapi ini baru asumsi saya dan Pak Ses ya, terkait dengan nanti kami akan jelaskan di minggu depan. Baik, saya akan lanjutkan nih Pak, masalah TPG dan data Pak. Terkait dengan validasi. Validasi misalnya ada guru yang datanya baru valid di bulan Februari nih Pak Ses, atau bulan berikutnya. Bagaimana nasib tunjangannya di Januari? Apakah akan tetap dibayarkan? Dia baru valid di bulan Februari. Nah Januari itu terlewat apa dibayar? Baik, ya yang jelas tetap dibayarkan Ibu sekalian, karena begini, kepala sekolah itu biasanya dalam hal pembagian tugas dari beban kurikulumnya siswa itu kan per semester. Nah misalkan tadi yang sampaikan Bapak Ibu bahwa valid itu di bulan Februari. Nah tentunya setelah dilakukan verifikasi dan juga dilakukan validasi, ternyata di bulan Februari itu adalah valid. Nah akan kita bayarkan di bulan berikutnya dan tidak menghilangkan hak bulan-bulan sebelumnya. Ya kan seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi tetap kalau itu sudah menjadi hak, karena kan di usulan kami ya, usulan kami mengusulkan jumlah tunjangan itu 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Jadi kalau misalnya belum valid ya, yang lewat bukannya tidak dibayar, pasti akan dibayarkan. Seperti yang sekarang kalau yang ketiga dan keempat TP34 itu memang daerah kehabisan anggarannya ya, nanti akan dibayarkan di tahun ini di waktu secepat mungkin. Ini pertanyaan terakhir nih Pak Ses sebelum kita menjawab pertanyaan para guru ya. Ini masih ada waktu, sekarang 17.42 kita sampai pukul 14. Penyaluran tunjangan ini kan melibatkan banyak pihak Pak Ses. Betul. Bisa dijelaskan tidak secara singkat bagaimana sih koordinasi antara Kemendikbudrismen, Kemenq, BPJS dan Pemda dalam memastikan tunjangan sampai ke Kemenq. Jadi Bapak Ibu kan ini supaya jelas bahwa tunjangan ini bisa lancar itu kalau kolaborasinya ini erat. Nah bagaimana keempat instansi ini itu mekanismenya seperti apa sih Pak? Coba singkat saja. Baik, mungkin tadi sudah disampaikan Bu Dirjen di awal kaitan dengan berbagai peran kewenangan dari mulai Kemendikbudrismen, BPJS, Kementerian Keuangan maupun Pemda. Nah mungkin sedikit saya ulangi sekilas kaitan dengan mekanisme penyaluran tunjangan di tahun 2026 nantinya, yang mana memang melibatkan peran kewenangan dari lintas kementerian dan lembaga. Yang pertama, Kemendikbudrismen, tadi sudah kami oleh Bu Dirjen, berperan dalam hal memverifikasi, memvalidasi data guru yang menjadi dasar dalam hal penyaluran tunjangan. Validasinya kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangannya kaitan dengan persyaratan perolehan tunjangan. Pemerintah daerah itu berperan
dalam hal mengusulkan setelah memastikan bahwa data guru calon penerima itu sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi kandidatnya sudah ada. Nah, Pemda itu melihat, oh, guru ini masih aktif, guru ini sudah mutasi. Berarti kan mungkin pengusulan bukan dari Pemda yang bersangkutan. Oh, guru ini sudah meninggal. Nah, tentunya ada informasi dari Pemda. Yang ketiga, BPJS Kesehatan. Nah, ini berperan memastikan pemotongan berapa besar dari seluruh jumlah penghasilan yang diterima, tidak lebih dari 1%. Nah, setelah itu data yang ada kita sampaikan ke Kementerian Keuangan untuk disalurkan tunjangannya melalui KPPN. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk memelancar dalam hal penyaluran tunjangan di tahun 2026 yang kita menyanakan per bulan, Ibu sekalian, perlu bantuan Bapak Ibu guru dan juga dari Pemda, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, dalam kaitan memantau, memastikan kevalidan data yang diinput di Dapodik. Nah, itu yang sangat penting. Begitu. Ya, baik, terima kasih Pak Ses. Pak Ses, terima kasih banyak. Ini jawaban dari Pak Ses, tapi ini banyak pertanyaan di chat yang mungkin belum bisa kita jawab sekarang. Misalnya TW3, 4, TPG, Pemprov Jateng kok banyak yang belum cair, nanti akan cair ya Pak? Siap. Mungkin Jawa Tengah kehabisan anggaran. Tapi nanti masuk ke carry over ya Pak. Di tahun 2026. Ini Pak Oniandi ya. Kemudian ada juga pertanyaan, PPG periode 4 di 2005 apakah termasuk juga yang akan dibayar? Ya. Kalau nanti PPG tahun ini dari Pak Sinambat Suhirman, yang PPG periode 4 tahun 2025, pokoknya yang lulus di tahun 2025 nanti akan mendapatkan tunjangannya di 2026. Sudah kami perhitungkan dalam usulan anggaran. Hanya memang Bapak Ibu harus memenuhi berbagai kewajiban yang harus dipenuhi ya. Misalnya beban kerja. Tadi juga ada pertanyaan, beban kerja kita mudah dong, jangan terlalu banyak. Jadi kita sudah ada Permendikbud tentang beban kerja, Kepmen tentang beban kerja, yang mana sekarang tidak harus mengajar umum selama 24 jam. Misalnya di sekolah itu jumlah jamnya hanya 16, terus sisanya bisa untuk berbagai kegiatan pendampingan, seperti tugas mendampingi guru, menjadi guru wali, pengurus organisasi masyarakat, itu termasuk. Silakan baca di Permendikbud tentang beban kerja maupun Kepmennya ya. Nanti itu bisa disampaikan kepada kepala sekolahnya, sehingga tidak harus kalau sekolah itu ternyata jumlah jamnya Bapak Ibu cuma 16, itu masih dimungkinkan untuk bisa memenuhi beban kerja. Jadi banyak sekali relaksasi yang sudah dilakukan agar Bapak Ibu guru bisa tetap mendapatkan tunjangan profesinya ya Bapak Ibu. Tetapi memang Bapak Ibu juga harus aktif. Jadi kalau misalnya jamnya baru 16 itu ya coba harus aktif ya, baca peraturan-peraturannya supaya Bapak Ibu juga mengetahui kebijakan terbaru kita apa gitu ya Bapak Ibu. Nanti bagi yang belum terjawab nanti akan saya coba jawab ya kalau ini nanti ada waktu kita. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang sudah menulis di kolom komentar maupun yang sudah menulis di link kami. Ini pertanyaan pertama dari Aan Adiansyah, SD Negeri 28 Baga 2, ditujukan pada Pak Ses. Ini layar komputernya mati. Ditujukan pada Pak Ses. Pertanyaannya adalah, selamat sore Pak, saya mau bertanya perihal untuk guru non-ASN yang sudah lulus PPG tahun 2025 tetapi tidak memiliki NIPTK dan belum genap 2 tahun. Itu bagaimana Pak mekanisme pencairan tunjangannya? Ini juga pertanyaan ini ada juga di kolom chat yang sekarang ya. Selain dari itu, Bapak Ibu tadi saya sudah membaca, tapi saya lupa dari siapa karena banyak sekali pertanyaan. Pertanyaannya sama Pak, belum memiliki NIPTK. Itu bagaimana? Silakan Pak Ses. Baik, yang pertama kami ucapkan selamat atas lulusan Ibu tadi ya, Ibu atau Bapak Aan Adriansyah yang telah mengikuti PPG di tahun 2025. Nah, tentu pengalaman yang sangat berkesan telah melampaui proses PPG di tahun 2025. Selamat ya Pak ya. Nah, masa kerja Bapak, masa kerja tidak menjadi prasyarat untuk menjadi penerima tunjangan sebagaimana Persejen Kemdikbud nomor 1 tahun 2025. Penerbitan nomor unik pendidik tenaga pendidikan atau NUPTK juga tidak mempersyaratkan masa kerja 2 tahun sesuai dengan Kemendikbudristek nomor
303/M tahun 2022. Nah, oleh karena itu silakan Bapak mengajukan permohonan penerbitan NUPTK melalui aplikasi Verbal PTK di sekolah yang nantinya akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan akan diterbitkan NUPTK oleh Pusat Data Pendidikan di Kemdikbud atau Pusdatin. Nah, selanjutnya pastikan data NUPTK Bapak dan juga NIK, nomor induk kependudukan, telah tervalidasi karena merupakan bagian dari verifikasi untuk validasi tunjangan. Nah, setelah Bapak Ibu lakukan, tentunya dalam hal perolehan tunjangan harus memenuhi persyaratan. Tadi Budi sampaikan, yang pertama kalau sudah punya energi, punya NUPTK, memiliki sertifikat pendidik, tercatat dalam Dapodik, tidak berstatus sebagai ASN, karena tadi Bapak adalah non ASN, memiliki penghasilan tetap atas penugasan atau pelaksanaan pekerjaan sebagai guru, baik itu di pemerintah, dalam Dinas Pendidikan, Pemda, atau yayasan sesuai kewenangan. Aktif mengajar, memenuhi beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak terikat sebagai pegawai tetap pada lembaga atau satuan pendidikan lainnya. Nah, yang berikutnya data tersebut tentunya termutakhirkan di dalam data Dapodik yang harus Bapak Ibu lakukan. Ya, terima kasih Pak Ses. Ini ada pertanyaan juga nih, kebetulan menyelip aja ya di luar tema kita, tapi saya terbaca oleh saya beberapa guru yang bertanya yang sudah lulus PPG guru tertentu tahun 2025, energinya belum keluar. Mohon bersabar ya, energi itu yang menerbitkan LPTK ya, tempat kuliahnya masing-masing ya Pak Ses ya. Nanti jika memang belum terbit, insya Allah ini dalam proses karena tahun ini 2 tahun ini ya, sejak Oktober 2024 hingga Desember itu 1,4 juta ya, 1,4 juta guru tersertifikasi ya, itu capaian yang luar biasa dari guru-guru yang seharusnya itu jika melalui mekanisme kan program prioritas kita Presiden mungkin akan butuh waktu hingga 20 tahun, tapi selama 14 bulan ini bisa 1,4 juta, itu capaian yang luar biasa. Dan tentu LPTK sangat kerja keras ya untuk bisa mewujudkan ini sebagai mitra kita, dan kebetulan ya tahun 2026 ini kami mengejar target yang cukup besar, 800.000 lebih ya guru yang ikut PPG guru tertentu, dan itu butuh waktu untuk sampai mengeluarkan energinya. Mohon bersabar Bapak Ibu, pokoknya yang sudah ikut dan dinyatakan lulus kemarin pasti akan menerima energinya, dan jika memang sampai belum, silakan menghubungi layanan bantuan dari PPG. Nanti ada beberapa pertanyaan sekaligus saya jawab ya Bapak Ibu. Itu ya, mohon bersabar ya. Selanjutnya nih Pak Ses, ada pertanyaan lagi sambil saya baca-baca ya. Kalau Pak Ses menjawab, saya sekaligus membrowsing pertanyaan terlewat yang mungkin bisa saya jawab ya, mumpung kita sedang live di sore hari ini kesempatan langka. Terima kasih ya Bapak Ibu yang ada 1.700 lebih yang masih bergabung mendengarkan penjelasan penting di sore hari ini. Pertanyaannya ditujukan ke saya nih Pak Ses. Pertanyaannya, apakah benar Bu di tahun 2026 pencairan dibuat per bulan? Kemudian sebenarnya yang membuat TPG itu lama pencairannya itu apa ya Bu? Tadi kayaknya sudah kita jawab ya. Bahkan terkadang tidak serentak dan berbeda-beda. Ya meskipun tadi sudah terjawab karena Bu, coba tadi Bu, siapa tadi? Bu Ira Ayu Astuti Utami bertanya dari SMP Negeri 3 Babalan, saya akan coba jawab. Jadi sesuai dengan arahan Pak Presiden dan juga Pak Menteri kita, pencairan tunjangan 2026 akan dilaksanakan per bulan. Untuk itu kami perlu dukungan kuat dari Bapak Ibu guru. Tadi saya sebut pihak-pihak yang kami berdua menyampaikan pihak-pihak yang sangat berkepentingan agar tunjangan ini tepat waktu. Itu adalah data. Data itu memang milik kolaborasi kita dari semua pihak ya. Kami sangat memerlukan dukungan nih Bapak Ibu guru dan sekolah untuk kesuksesan dan kelancaran kebijakan ini. Kepedulian Bapak Ibu guru terhadap data Dapodik yang update ya akan sangat berpengaruh besar terhadap suksesnya pelaksanaan tunjangan guru yang mana pelaksanaannya jika dilakukan secara berbulan, mengingat pelaksanaan sebelum-sebelumnya pemutakhiran data pada Dapodik menjadi faktor paling penting proses pelaksanaan tunjangan guru.
tentunya guru yang valid lebih awal maka bisa berjalan lebih lancar, lebih awal pula proses penyalurannya. Jadi Bapak Ibu ya rajin-rajin melihat info GTK-nya, apakah ada notifikasi, apakah rekeningnya belum valid, apakah NIK-nya sudah benar. Jadi memang Bapak Ibu harus rajin. Dan juga sekolah ya yang merekap, intinya adalah kepedulian kita semua. Jadi kami di Kemendikbudrismen itu begitu sudah usulan dari Pemda itu hitungannya cuma hari itu bisa langsung mengirimkan menerbitkan SKTP, tapi yang sangat menentukan adalah data itu. Mari kita bekerja sama ya Bapak Ibu, lebih kritis, lebih peduli, lebih tanggap terkait dengan data ini. Nah kebetulan Bapak Ibu itulah yang menjadi kunci bagaimana pencairan itu bisa cair, gitu ya. Ini kenapa menjadi begini ya, beda dengan mungkin kalau membanding-bandingkan dengan guru di Kemenak ya, karena mereka guru PNS pusat, ASN pusat. Betul. Sedangkan Bapak Ibu adalah ASND ya, jadi penting bahwa data dan semuanya itu masih dibayar. Oke, saya lanjut nih untuk pertanyaan ke saya juga dari Ibu Nina Setiawati, SMA Negeri 2 Surakarta. Halo Bu Nina, kita sama-sama dari Surakarta, cuma saya Surakarta pun ringet ya, dari Solo masih 15 kilo sampai Karanganyar. Jadi kita sama-sama tetangga ya Bu Nina. Mohon izin bertanya Bu Dirjen, sampai saat ini saya belum terbit SKTP untuk TW2 dan TW3, padahal status valid sudah dari bulan November. Kemana saya harus mengurusnya Bu? Saya P3K Angkatan 2025, sementara banyak rekan-rekan P3K seangkatan yang sudah cair. Baik Bu Nina, kami akan cek data Ibu Nina Setiawati pada tim Viva Data kami ya. Dapat saya sampaikan bahwa data dapodik Ibu di semester 1 tidak terdapat jam mengajar atau JJM-nya 0. Setelah kami cek nih Pak Bu Nina, karena ini kan Ibu menulis di link kami, maka kami sebelum live IG ini sudah bisa mengecek ternyata JJM Ibu 0 sehingga tidak valid untuk semester 1. Kemudian untuk semester 2 baru ditemukan ada pemutakhiran data dapodik pada tanggal 3 Agustus 2025 pukul 10.31 detik ke 43, sehingga untuk semester 2 dapat diterbitkan SKTP-nya. Jadi inilah kami begitu ada laporan kami bisa mengecek hingga sampai ke detik ke berapa pemutakhiran data itu dilakukan ya. Perlu diketahui buat Bu Nina maupun Bapak Ibu guru yang lain semuanya bahwa penerbitan SKTP tahun 2025 dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu semester 1 dan semester 2. Kami menghimbau kepada teman-teman guru sekalian agar peduli dengan datanya. Sekali lagi yang sangat menentukan adalah Bapak Ibu sendiri. Data Bapak Ibu, contoh Bu Nina tadi, kenapa belum terbit, ternyata JJM-nya 0 gitu ya. Kemudian SKA semester 2 sama-sama ngajak, kenapa semester 2 terbit? Ya ternyata semester 2 itu lakukan update data gitu ya. Makanya sekali lagi saya mohon kiranya Bapak Ibu, teman-teman guru agar peduli dengan datanya. Jangan sampai guru tidak tahu ketika data JJM-nya 0. Siapa tahu sebenarnya ngajar Bapak Ibu, tapi tidak terlaporkan dengan baik, sehingga JJM-nya di info GTK itu 0. Dan data lainnya yang berindikator merah pada info GTK, maka Bapak Ibu harus penuh perhatian. Kalau indikatornya merah berarti ada masalah ya. Nanti Bapak Ibu silahkan pantau terus dan ngecek info GTK. Nah di waktu senggang Bapak Ibu selain mengecek, melakukan belajar, membaca buku-buku, atau mereview kembali pembelajaran seharian yang tadi Bapak Ibu lakukan, boleh dong sekali-sekali waktu senggangnya ngecek info GTK yang dapat diakses melalui gawe Bapak Ibu semua loh, nggak harus membuka laptop. Bapak Ibu bisa lihat di handphonenya masing-masing. Kemudian di waktu senggang selain mengecek kerjaan lain di luar kelas, Bapak Ibu bisa mengecek ya di info GTK-nya. Selain materi pembelajaran cek, jangan lupa juga atau IG-nya Bu Nunu dicek ada info apa. Bapak Ibu juga bisa ngecek juga atau belanja online ya. Bapak Ibu boleh sekali-sekali ngecek di info GTK ya, dan dapodik-nya dicek juga sehingga Bapak Ibu bisa tahu mana sih yang merah dan harus diperbaiki. Jangan sampai terlambat. Kalau sudah terlambat atau terlewat waktu, akhirnya terlewat. Dan karena yang diurus sekarang di tahun depan itu hampir semuanya guru. Betul. Itu sudah tersertifikasi Bapak Ibu. Kan kita tahun ini tambah 1,4 juta, sehingga hampir 2, berapa ya Pak? Kalau total 1,4 ke 2,8. 2,8 juta guru itu sudah certified ya. Jadi pekerjaan pemerintah daerah akan lebih banyak lagi, pekerjaan kami juga makin banyak.
tinggal guru-guru yang belum S1 D4 saja ya, belum PPG, sehingga ini perlu sekali Bapak Ibu semua yang baru ya, yang baru lulus tahun ini itu untuk bertanya kepada senior bagaimana sih sebenarnya untuk memastikan Bapak Ibu itu valid gitu ya. Kurang lebih itu Bapak Ibu penjelasan kita hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum terjawab, nanti kita ada live mobil lagi untuk pertanyaan-pertanyaan lain yang penting yang Bapak Ibu belum sempat saya jawab. Karena waktu kita terbatas, kita sangat cepat tadi menyampaikan. Di sini ada beberapa pertanyaan topik yang mungkin jadi pertanyaan Bapak Ibu yang akan kita jadikan topik di live ke depan. Misalnya, apakah kuliah tertentu akan dibuka di tahun 2026? Ya, akan dibuka nanti setelah ada lulusan dari yang sekarang kualifikasi itu lulus, yang S1 D4 yang kita ada bantuan untuk kualifikasi akan kita buka kembali. Lalu ada pertanyaan juga bagaimana nasib guru yang belum masuk, yang 2 tahun, 3 tahun jadi guru honor tapi tidak masuk di Dapodik, nasibnya gimana, itu nanti juga akan kita jawab. Ini khususnya terkait dengan guru, status guru itu nanti akan dijawab di luar topik kita terkait dengan TPG hari ini ya. Jadi Bapak Ibu harus memahami ya topik sore hari ini terkait dengan penyaluran tunjangan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terkait, yang mungkin terlewat untuk saya jawab, itu akan dipilihkan topik tersendiri. Jangan marah ya, Bapak sabar dong ya. Baik, sebelum saya menutup, jangan marah-marah tadi Pak, katanya nanti akan dijawab kalau belum dia, karena topiknya di luar yang sekarang kita bahas, dan pertanyaan itu nanti akan kita jawab di kesempatan yang berbeda. Oke Bapak Ibu yang saya cintai semua di seluruh Indonesia, sekali lagi terima kasih ya. Kita sudah 1 jam, tapi Bapak Ibu masih setia menemani saya di sore hari ini. Yang di Papua sana mungkin sudah malam ya. Sekarang sudah pukul 20, tapi Bapak Ibu luar biasa masih rajin menemani saya. Di Indonesia Tengah pukul 19. Kenapa tadi kita sore mulainya ya? Biasanya kan mulainya pukul 16. Karena tadi itu rencananya ada rapim dengan Pak Menteri membahas tentang rencana tahun 2026, makanya tadi kita agak mundur 1 jam ya. Insya Allah di live-live berikutnya kita akan kembali ke pukul 15.30 atau 16 supaya yang di Indonesia Timur maupun Tengah tidak terlalu malam. Nah, sebelum saya menutup sesi live sore ini bersama dengan Pak Ses, saya akan mengumumkan siapa 3 Bapak Ibu yang beruntung mendapatkan 3 merchandise atau hadiah lawang dari Ngopi Bandung. Yang pertama Ibu Ira Ayu Astuti Utami dari SMP Negeri 3 Babelan. Kemudian tepuk tangan dong Ibu Ira. Kemudian Ibu Nina Setiawati dari SMA Negeri 2 Purwakarta, dan Bapak Aan Ardiansyah dari S3 SD Negeri 3 Bangat. Selamat saya ucapkan pada Bapak Ibu yang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah lawang dari kami. Pastikan akun Instagram Ibu Bapak tidak dikunci ya, agar tim saya itu dapat segera menghubungi melalui direct message atau pesan langsung DM ya di Instagram Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Pak Ses yang sangat berjasa memberikan penjelasan yang sangat komprehensif terkait dengan informasi penting, pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Mungkin belum semua terjawab ya Pak Ses. Silahkan Bapak Ibu kalau di antara pertanyaan tentang TPG tadi yang belum terjawab oleh kami, bisa menulis kembali pesannya di akun saya, di komentar. Nanti kami akan kurasi kembali untuk dijawab juga oleh tim ya. Pak Ses, sebelum kita akhiri, Pak Ses ada apa? Pantun buat Bapak Ibu guru? Baik, satu pantun ya. Pergi sekolah membawa buku. Cakep. Tak lupa siapkan kapur dan papan tulis. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu guru, ilmu dan teladan jadi bekal yang tak pernah habis. Ya, ini saya juga ada pantun nih buat Bapak Ibu guru. Ke pasar pagi membeli melati. Cakep. Tak lupa singgah membeli pena. Artinya, terima kasih Ibu dan Bapak guru yang saya hormati. Jangan lelah terus mengabdi, mencerdaskan anak bangsa tercinta. Sekali lagi selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dan semangat baru untuk terus bertumbuh dan saling menguatkan. Saya ucapkan terima kasih juga nih Bapak, bisa ditunjukkan tim yang luar biasa yang selalu setia menemani saya ngopi di sore hari ini. Semua berikan tangan, bawa ketuyan, terima kasih semua. Berikan tangan ya. Terima
Terima kasih ya Bapak Ibu semua, yang tim hebat saya yang sudah membantu terus mengkurasi berbagai pertanyaan dan menyiapkan jawaban-jawaban agar kita bisa memberikan jawaban yang terbaik untuk Bapak Ibu semua. Ses, terima kasih sekali lagi ya. Nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa di Ngobrol Pintar bareng Nono edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.